Hai Healthizen, ketemu lagi dengan saya Dr. Suzy Maria yang tugas jaga di Dear Doctor hari ini. Seperti biasa, kita akan menjawab pertanyaan dari para Healthizen. Pertanyaan dari Yakub Kato. Dear Doctor, aku tuh bingung, kesel, sedih, pokoknya campur aduk deh. Kenapa ya sekarang tuh kok malah banyak orang yang makin gak peduli sama protokol kesehatan, padahal kan pandemi belum selesai. Dear Yakub Kato, iya nih memang bener, bahkan banyak yang marah-marah kalau diingetin soal protokol kesehatan. Saya juga pernah lihat, seperti di video berikut ini. Miskin kalian, ha? Aku orang miskin. Kalian banyak duit tahu aku. Mau Pajero, kalian bisa beli. Lamborghini kalian bisa beli. Aku ada uang. Please aku beli nanti depan, Pak. Kenapa bilang enggak? Kenapa sih di situ? Aku enggak. Ya udah kasih ambil, aku ambil kan. Aku cepat. Kamu yang pintu masuk situ. Komis. Awak tasut. Hah? Pakai masker. Simpang D. Tahu? Opungku Hasibuan. Berlin tahu? Opungku itu. Komis. Pakai besi. Naikku. Masa aja aku halangi aku mau ke markas. Mana maskernya? Masker di Ya, kita lihat sendiri ya, memang banyak yang tidak taat dengan aturan pemerintah untuk membatasi mobilitas. Nah, perlu diingat bahwa sebenarnya tugas kita semualah untuk mengendalikan pandemi ini. Jadi tugas tidak hanya berada pada pemerintah ataupun pada petugas kesehatan. Kita sebagai Healthizen tetap harus taat melakukan protokol kesehatan. Dan tentunya bila kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka tugas kita adalah untuk mengingatkan atau menegur tentunya dengan cara yang baik. Nah, tentunya hal ini lebih baik daripada kita diam saja dan membiarkan orang-orang melanggar protokol kesehatan. Jadi Healthizen jangan ragu ya, tetap mengingatkan orang lain untuk melakukan protokol kesehatan dengan cara yang baik. Pertanyaan berikutnya dari Ijung M. Dear Dokter, aku kan habis kecelakaan dan aku harus ikutin terapi dengan cara berenang. Tapi aku takut dok, sebenarnya aman gak sih berenang di masa pandemi seperti ini? Dear Ijung, turut prihatin atas kecelakaan yang kamu alami. Nah, mengenai berenang di masa pandemi, sejauh ini belum ada laporan ilmiahnya bahwa ada penularan COVID-19 melalui air di kolam renang. Tentunya berenang itu adalah suatu olahraga yang baik untuk kesehatan. Akan tetapi, ada hal yang harus diperhatikan ketika kita akan berenang di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pastikan pengelola kolam renang tetap melaksanakan prosedur untuk menjaga penularan penyakit di kolam renang, terutama prosedur desinfeksinya. Yang kedua, pilihlah kolam renang dengan ventilasi yang baik, kalau bisa yang outdoor. Karena kalau yang indoor dengan ventilasi yang tidak baik tentu akan meningkatkan penularan penyakit. Yang ketiga, jaga jarak. Pastikan kita memiliki jarak minimal 1,8 meter untuk menghindari perpindahan droplet antar orang. Jangan lupa tetap memakai masker dan juga mencuci tangan setelah selesai berenang. Dan yang terakhir, jangan berenang ataupun pergi ke kolam renang ketika kita sedang sakit atau setelah kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19. Pertanyaan berikutnya dari Miranti 705. Dear Dokter, pasca suntik vaksin itu sebenarnya ada pantangan-pantangan tertentu nggak sih? Dear Miranti, sebenarnya tidak ada perlakuan khusus setelah kita menerima vaksinasi. Misalkan kita mengalami efek samping seperti demam, pegal, minumlah air putih yang banyak dan boleh minum paracetamol kalau perlu. Nah, untuk membentuk respon kekebalan tubuh yang baik setelah vaksinasi, tentu diperlukan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang berfungsi baik. Gimana caranya supaya sistem kekebalan tubuh kita baik? Tentu kita harus melakukan pola hidup yang sehat. Makan yang bergizi seimbang dan lengkap, istirahat yang cukup, jangan stres, hindari merokok, hindari alkohol. Jadi, gaya hidup sehat yang seperti itu tidak hanya dilakukan ketika kita akan vaksinasi dan setelah vaksinasi, tapi harus dilakukan seterusnya agar kita tetap hidup sehat. Pertanyaan berikutnya dari Linda Ray. Dear Dokter, sebenarnya lebih aman karantina mandiri atau di Wisma Atlet atau rumah sakit ya? Dear Linda Ray, karantina mandiri diperbolehkan untuk orang COVID-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang tidak ada penyakit penyerta atau penyulitnya.
Nah, ketika melakukan karantina mandiri ini bukan berarti tidak mendapatkan pengawasan medis sama sekali. Lapor dulu ke puskesmas terdekat, nanti dari Dinas Kesehatan akan ada petugas yang memantau kesehatan kita selama kita melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, rumah sakit tentu lebih diprioritaskan untuk orang yang mengalami COVID-19 sedang atau berat yang membutuhkan penanganan medis yang lebih kompleks dan juga pemantauan yang lebih ketat. Sementara Wisma Atlet bisa menjadi pilihan kalau kondisi rumah tidak memungkinkan untuk karantina mandiri. Jadi, baik di karantina mandiri di rumah ataupun di Wisma Atlet, itu tetap akan mendapatkan pemantauan medis. Penanya berikutnya adalah Frederica Swan. Dear Dokter, waktu itu temanku bilang dia positif corona. Ternyata setelah cek kedua kali, dia false result. Kok bisa gitu ya, Dok? Dear Frederica Swan, pemeriksaan positif konfirmasi COVID-19 didapatkan dari pemeriksaan PCR ataupun antigen terhadap SARS-CoV-2. Jadi di luar pemeriksaan tersebut belum bisa memastikan adanya infeksi COVID-19 yang aktif. Nah, adanya bagian dari virus di saluran napas akan berkurang seiring waktu, sesuai dengan perjalanan penyakit dan juga akan terjadi lebih cepat menjadi negatif bila orangnya tidak ada gejala ataupun mengalami COVID yang ringan. Nah, false positif atau adanya pemeriksaan yang positif padahal sebenarnya tidak terinfeksi COVID-19 dapat terjadi bila terjadi kontaminasi pada proses pemeriksaan. Akan tetapi, laboratorium yang baik tentu sudah meminimalkan risiko kontaminasi ini. Jadi Healthizen kalau didapatkan positif pemeriksaan antigen ataupun PCR, ada ataupun tidak ada gejala, tetap harus menjalani isolasi minimal 10 hari dan nanti dilakukan pemeriksaan ulang bila ada indikasinya. Pertanyaan berikutnya dari Vicky Akbar. Dear Dokter, teman aku ada yang positif, terus dia drop banget sampai mukanya bengkak-bengkak. Aku takut banget dok, kok bisa gitu ya? Dear Vicky Akbar, kondisi bengkak atau biduran dalam bahasa kedokterannya disebut urtikaria dan angioedema memang dapat ditemukan dalam keadaan infeksi virus, termasuk infeksi COVID-19, meskipun bukanlah gejala yang sering dikeluhkan. Virus COVID-19 dalam proses menginfeksi ada mengaktifkan jalur enzim tertentu yang menyebabkan akan terjadi pembengkakan di kulit dan jaringan bawah kulit. Oleh karena itu dapat muncul gejala bengkak atau biduran tadi. Kondisi ini berpotensi berbahaya, tapi bukan berarti tidak bisa ditangani secara medis. Nah, karena gejala dari COVID-19 ini sangat bervariasi, Healthizen harus juga waspada dengan apa yang dialami oleh diri kita masing-masing. Segera periksakan diri ke dokter dan lakukan pemeriksaan sesuai dengan anjuran dokter. Penanya berikutnya adalah Imam 95. Dear Dokter, aku lihat di berita kan katanya virus corona udah bermutasi. Orang yang udah pernah kena corona bakal kebal sama virus corona yang udah mutasi itu nggak ya dok? Dear Imam, sebelum ada laporan mengenai varian baru virus corona ini, sebenarnya sudah ada beberapa yang melaporkan orang terinfeksi ulang dengan COVID-19, mulai dari 1,5 bulan sampai 5 bulan setelah infeksi yang pertama. Artinya, kekebalan yang didapatkan dari infeksi alamiah tidak 100% menjamin orang akan terlindungi dari COVID-19 selamanya. Apalagi setelah ada varian baru ini, sudah ada laporannya terinfeksi ulang dengan virus varian yang baru, Brazil, Afrika Selatan, maupun yang UK. Nah, Healthizen oleh karena itu tidak boleh abai ya untuk yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yang sudah pernah terinfeksi tetap harus melakukan protokol kesehatan untuk sementara waktu ini. Ya Healthizen, itu dia pertanyaan untuk Dear Dokter episode kali ini. Untuk teman-teman Healthizen yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Healthizen, pandemi belum berakhir. Tetap ketat melakukan protokol kesehatan meskipun kita sudah menerima vaksin COVID-19. Saya Dr. Suzy Maria pamit. We share because we care. Sampai jumpa.